在古神中，没有修真界有关修为的划分。 Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keputusasaan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Alam tertinggi yang tersegel, tolong selamatkan hidupku." Namun, Wang Lin masih terguncang dan tidak memiliki kendali atas masalah ini, apalagi atas Manik yang menentang surga. Melihat bahwa Wang Lin tidak berusaha menghentikan Manik yang menentang surga, lelaki tua itu mengeluarkan senyum yang menyedihkan. Dia menyaksikan tanda bulan sabit ditarik dari dahinya oleh tangan besar sebelum perlahan kembali ke pusaran. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari dahi lelaki tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang kembali seolah-olah dia terkena dampak yang kuat. Ketakutan memenuhi mata pemuda berjubah hitam saat dia menatap Wang Lin. Rasa dingin di matanya runtuh dan digantikan dengan teror. Dia menghindari tatapan Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya berkedip dan dia mencengkeram lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu menunjukkan jejak perjuangan. Mengabaikan darah di antara alisnya, dia berteriak, "Cepat, mundur!" Pemuda itu tidak ragu-ragu dan dengan cepat mundur sambil menggendong lelaki tua itu. Formasi yang dibentuk oleh gas hitam putih dihamburkan kembali menjadi gas hitam putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke surga menentang Manik. Manik menantang surga perlahan terbang ke Wang Lin dan melayang di hadapannya. Jaring yang berkedip di sekitarnya perlahan-lahan tertutup oleh kehampaan sekali lagi. Kemudian tidak ada apa-apa selain kegelapan dan keheningan yang tak berujung. Adapun ular Mo Ngazer dan Lo Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Ketika kehampaan menyebar, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal celestialnya telah disegel. Dia menatap Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat surga yang menentang Manik-Manik, Wang Lin sama terkejutnya dengan lelaki tua yang telah kehilangan tandanya dari zaman kuno. Dia tidak asing dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya ketika dia pertama kali mengaktifkan surga yang menentang Manik. Pada saat ini, sambil merenung, Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya dan menyentuh Manik yang menentang surga. Manik segera masuk ke tangan kanannya dan menghilang ke dalam jiwa asalnya. Selama zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi surgawi dan membentuk alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno adalah tanah suci alam surgawi saya, alam surgawi yang sebenarnya. King Sui sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Master Bai Fan adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam surgawi kuno untuk mengajari kita semua. Guru pernah berkata bahwa alam surgawi kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam surgawi kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam surgawi kuno hilang, maka semuanya akan hancur. Dia awalnya mengira alam surgawi kuno akan abadi, tapi hari itu, pohon menjulang yang menopang alam surgawi kuno runtuh dan alam surgawi kuno menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan waktu pencarian seumur hidup, guru tidak dapat menemukan jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili runtuhnya dunia kultivasi kuno dan mengantarkan era baru. Dunia bingung, tanpa alam surgawi kuno, bagaimana mungkin ada surgawi? Jadi, penyuling Qi lahir. Saya, King Sui, adalah pemurni Qi. Saya adalah pewaris negara air jernih. Namun, meskipun alam surgawi telah hilang, Master Bai Fan dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil 4 lorong besar ke alam surgawi kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamakannya alam surgawi. Angin, hujan, guntur, dan petir celestial realms membagi galaksi menjadi 4 sistem. Di bawah angin celestial realm adalah Cloud Sea, di bawah rain celestial realm adalah Brilliant Void, di bawah thunder celestial realm adalah Alheaven, dan di bawah lightning celestial realm adalah Summon River. Sistem di bawah rain celestial realm namanya diubah oleh orang lain ke Aliansi. Siapa lagi yang masih tahu bahwa tempat ini pernah disebut Brilliant Void?
King Sui menghela nafas saat dia melihat kekosongan. Seolah-olah dia sedang melihat Thunder Celestial Realm dari saat itu, dan kenangan memenuhi matanya. Di alam surgawi petir, aku bertemu dengannya. Saat Wang Lin merenung, tubuhnya perlahan menyusut. Suara letupan bergema saat tubuh 3000 kakinya perlahan kembali ke ukuran normal. 5 bintang dewa kuno berputar di antara alisnya dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang 5, dan dia sekarang dianggap sebagai salah satu yang kuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang 5 menggunakan mantra, dia bisa melawan pembudidaya Nirvana Cleanser tahap awal. Begitu dia kembali ke ruang normal dan energi asalnya dibuka, hampir tidak ada kultivator Nirvana Cleanser tahap awal yang akan menjadi tandingannya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap King Sui. Mata King Sui menunjukkan sedikit kelembutan, tetapi segera diganti dengan rasa sakit. Dia tidak pernah bisa melupakan saat di mana dia tersesat dalam kegilaan dan secara tidak sengaja membunuh pasangan tercintanya. Jenis rasa sakit ini berada jauh di dalam hatinya, dan terus melahapnya. Bahkan, tak terlupakan, pun tidak cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya hal itu. Pada zaman kuno, ketika klan surgawi saya berada di puncaknya. Dalam ingatan saya ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak berlangsung lama. 4 alam surgawi memasuki pertempuran hidup dan mati untuk satu item. Rasa sakit itu segera disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tidak pernah bisa dia lupakan. Perang besar ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surgawi kehilangan terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kehampaan. Menurut Master Bai Fan, orang ini adalah kenalan lama dari alam surgawi kuno. Penampilannya mencegah perang ini berlanjut, dan dia memegang perintah dari alam surgawi kuno untuk memasang penghalang di antara 4 alam surgawi. Jika penghalang dibuka sekali lagi, kemarahan alam surgawi kuno akan turun dan membakar segalanya. Saat suara King Sui bergema, Wang Lin diam-diam mendengarkan. 4 alam surgawi yang besar diisolasi satu sama lain dan perang telah berakhir. Adapun akar dari semua ini, hal yang diinginkan semua orang, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah bahwa itu adalah manik. King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi pikirannya terguncang. Jika saya mendapatkan manik itu, saya pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengeluarkannya atau membiarkan siapapun melihatnya. Objek ini terlalu penting. King Sui berbicara seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Perang besar antara 4 alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak celestial. Keempat alam berada pada titik terlemah mereka. Namun, pada saat itulah terjadi perubahan yang mengejutkan. Sekelompok orang aneh dari klan Tato berasal dari asal yang tidak diketahui dan muncul di alam di bawah 4 alam surgawi. Anggota klan Tato ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami celestial sama sekali berbeda. Kami tidak menanam dao, hanya asal surgawi kami. Kita bisa membalikkan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan semua kekuatan mereka ke harta seperti jimat dan menggunakannya. Pertempuran itu sangat intens. Pada akhirnya, klan surgawi saya menang dan menyebarkan klan Tato ini. Kami bahkan mengubah banyak dari mereka menjadi budak kami. Namun, 4 alam surgawi menderita lebih banyak kerusakan. Setelah itu, kami menemukan bahwa klan Tato ini berasal dari ruang hampa. Yang ada di sini, King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia telah sering bertemu dengan klan abadi terpilih, tetapi dia tidak berharap asal klan abadi terpilih menjadi hampa. Berpikir tentang lelaki tua dan pemuda itu, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi, tetapi juga mengelilingi keempat sistem di bawah 4 alam surgawi. King Sui menghela nafas dan bergumam, setelah perang dengan klan Tato, saya mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tetapi pada saat itu saya tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, Anda seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dari Master Flamespark. Wang Lin merenung sebentar saat dia melihat King Sui. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Kakak senior,
orang tua itu mengatakan bahwa dia berasal dari klan pemakan bulan kuno dari klan surgawi abadi. Mata King Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan lembut berkata, "Ini yang juga membuatku bingung. Saya belum pernah mendengar tentang klan surgawi abadi ini. Mungkinkah klan Tato dulu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi abadi?" Kebingungan di mata King Sui menjadi lebih kuat. "Namun, saya merasa sangat aneh. Saat gas 7 warna muncul, saya tiba-tiba melihat ilusi. Saya mendengar guru itu meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa yang sebenarnya dilihat guru?" Wang Lin merenung dalam-dalam. Sebuah misteri besar sepertinya memenuhi sekelilingnya, tetapi itu tersembunyi dalam asap, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat kebenaran di dalamnya. Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam bersembunyi di kehampaan. Energi asal celestial di tubuh King Sui akhirnya benar-benar disegel. Dia secara bertahap melemah, dan pada hari ketiga, dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui saat dia terus bergerak melalui kehampaan. Fragmen surgawi yang diberikan Master Flames Park melayang di hadapannya dan mengeluarkan cahaya lembut. Seolah-olah itu telah membuat koneksi dengan dunia luar dan memimpin jalan. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti fragmen surgawi. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat ke arah kehampaan dan pecahan langit yang melayang saat dia berkata, "Setelah aku mengambil ingatan dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, kamu harus menjaga jiwa asal. Jiwa asalnya mengandung sejumlah besar energi asal surgawi, jadi itu akan sangat berguna untukmu." Sikap Anda sangat mirip dengan saya saat itu. Saya harap Anda akan menghargainya lebih dari saya, karena saya tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang untuk dihargai. King Sui memandang Wang Lin seolah-olah dia melihat masa lalunya. Jenis kedinginan yang sama, jenis pembantaian yang sama, dan jenis kesepian yang sama. Pada hari ini, pecahan langit tiba-tiba bersinar terang dan berhenti. Saat itu bersinar, pusaran muncul di depannya. Ada perubahan di pusaran dengan banyak pembudidaya nyanyian. Master Flames Park berdiri di altar dengan senyuman dan suaranya masuk. "Selamat datang kembali." Ada nebula cerah di antara luasnya ruang. Nebula warna-warni ini tampak statis, tetapi sedang mengalami perubahan yang tidak terlihat oleh mata. Nebula ini dipenuhi dengan berbagai warna dan sangat indah. Pada hari ini, seberkas cahaya terbang melalui nebula. Sinar cahaya ini tidak cepat, tetapi ketika melewati nebula, itu membuatnya terlihat seperti nebula mendidih dan mundur. Yang lebih mencengangkan adalah bahwa orang di dalam sinar cahaya tidak menggunakan harta karun seperti kompas bintang, dia bergerak dengan tubuhnya. Penampilannya biasa saja dan tidak ada yang aneh dari dirinya. Jika ada sesuatu yang penting, itu adalah bahwa dia mengeluarkan temperamen kuno. Seolah-olah orang ini telah hidup selama puluhan ribu tahun. Wang Lin berjalan sepanjang jalan. Dia tidak menggunakan spatial bending, dia hanya berjalan dengan tenang di antara bintang-bintang. Sudah 4 hari sejak dia kembali dari kehampaan. 4 hari yang lalu, dia dan King Sui membuka jalan kembali dari kehampaan dengan bantuan Master Flames Park. Wang Lin tidak menyebutkan banyak tentang apa yang terjadi dalam kehampaan. Dia tidak terlalu mendalami keberadaan Yimuzi, Wudo-chan, dan Moongazer Serpent. Master Flames Park tidak bertanya terlalu banyak tentang itu, tetapi ketika mereka berbicara tentang ular Moongai, dia mengerutkan kening. Wang Lin tidak terlalu lama berada di Master Flames Park. Dia memutuskan untuk pergi menggunakan masalah pribadi sebagai alasan. Master Flames Park diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan tidak memaksa Wang Lin untuk tinggal. Meskipun dia tidak bisa melihat melalui tubuh Dewa Kuno Wang Lin, meskipun tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi, dia bisa merasakan aura kuat yang sangat mengejutkannya datang dari Wang Lin. Meskipun aura ini menakutkan sekarang, seiring berjalannya waktu, itu akan tumbuh ke tingkat yang sangat menakutkan. Segel pada kultivasi King Sui dengan cepat membuka sendiri begitu dia kembali. Bagaimanapun, energi asal celestialnya tidak benar-benar hilang, itu hanya ditekan oleh segel. Setelah memulihkan budidayanya, King Sui tidak tinggal di tempat Master Flames Park berada. Dia menghilang di antara bintang-bintang, keberadaannya tidak diketahui. Di permukaan, ketika keduanya pergi, sepertinya mereka tidak berinteraksi sama sekali,
tetapi Wang Lin tahu King Sui akan datang dan menemukannya. Bagaimanapun, King Sui belum mencari ingatan yang terhormat Xuan Bao. Berpikir tentang apa yang terjadi dalam kehampaan, Wang Lin merasa sangat menyesal tentang itu semua. Apakah itu kehidupan Luo Chen, ombak di luar segel, atau rahasia alam surgawi, semuanya segar dalam pikiran Wang Lin. Yang paling mengejutkannya adalah surga yang menentang manik. Wang Lin tidak akan pernah menyangka bahwa manik-manik penentang surga secara tak terduga akan memicu perang besar antara 4 alam surgawi. Perang besar antara 4 alam surgawi pasti lebih sengit daripada pertempuran antara All Heaven dan Aliansi. Wang Lin menghela nafas saat dia melewati nebula dan melihat ke depan. Pada titik tertentu, dia berbalik dan tetap tidak bergerak. Sesaat kemudian, riak menyebar dari tempat dia melihat dan King Sui keluar. Dia menatap Wang Lin dengan kekaguman di matanya. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia tersenyum. Kakak senior datang. Saat ini Anda memenuhi syarat untuk menjelajahi bintang-bintang, jadi saya bisa bersantai. King Sui mengambil langkah dan tiba di sebelah Wang Lin. Wang Lin segera menyadari bau darah yang kuat dari tubuh King Sui. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa kultivasi King Sui beberapa kali lebih kuat dari beberapa hari yang lalu. Dalam perjalanan, saya mendengar beberapa orang berbicara tentang nama Anda, jadi saya pergi dan membunuh beberapa pembudidaya aliansi yang pandai bersembunyi. Meskipun King Sui berbicara seperti itu bukan apa-apa, Wang Lin tahu bahwa ini sama sekali bukan masalah kecil. Kebenarannya pasti seperti yang dia jelaskan. Alam pembantaian dari aliansi terus mengejar Thunder Celestial Sumu. Meskipun Wang Lin telah pergi ke kehampaan, mereka tidak menyerah dan tetap tinggal. Namun, mereka tidak menyebar tetapi dibagi menjadi 2 tim di dekat tempat para pembudidaya All Heaven berada. Namun, alam pembantaian ini memiliki keberuntungan yang buruk dan salah satu kelompoknya dihadapkan oleh King Sui. Semuanya terbunuh dan bahkan pemimpinnya dimangsa oleh King Sui. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan jiwa asal terhormat Xuan Bao terbang keluar. Dia melemparkannya ke King Sui. King Sui menangkapnya dan meletakkan tangan kanannya di antara alis yang terhormat Xuan Bao. Energi asal surgawi melonjak ke tangan kanan King Sui dan yang terhormat Xuan Bao terbangun. Semburan jeritan sengsara bergema dan jiwa asalnya mengejang. Ekspresi King Sui suram dan matanya tertutup. Setelah sekian lama, dia membuka matanya, dan ada lapisan es di wajahnya. Dia melemparkan kembali jiwa asal estemet Xuan Bao ke Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara dan menangkap jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Jiwa asal ini telah kehilangan kesadarannya dan hanya menjadi sumber energi asal surgawi. Mantan celestial yang bermartabat, saudara junior dari yang terhormat Tian Bao, berakhir seperti ini. Wang Lin memasukkan jiwa asal ini ke dalam tasnya untuk dipegang dan memandang King Sui. Ekspresi King Sui telah kembali normal, tetapi ada sedikit kekejaman di dalamnya. Dia telah menemukan sepotong petunjuk dari jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan berkata, "Sumu, saya harus pergi ke alam pembantaian aliansi untuk mengambil item. Apakah kamu bersedia pergi denganku?" Wang Lin merenung sedikit dan berkata, "Bisakah kakak senior menunggu saya selama 10 hari?" King Sui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan datang mencarimu dalam 10 hari. King Sui tidak membuang waktu. Dia mengambil langkah dan menghilang ke dalam kehampaan. Saat dia menghilang, niat membunuh yang mengerikan menghilang seketika. Wang Lin menghela nafas. Dia tahu bahwa King Sui pasti telah menemukan seseorang dalam jiwa asal yang terhormat Xuan Bao. Setelah merenung sebentar, dia mengambil langkah dan riak muncul di bawah kakinya. Dia bergabung dengan dunia. Alasan dia meminta 10 hari adalah karena ada 2 hal yang dia hadapi. Ada planet budidaya di wilayah utara aliansi. Planet ini berada di kedalaman wilayah utara dan jauh dari pertempuran beberapa hari yang lalu, jadi tidak terpengaruh oleh pertempuran besar. Planet ini dipenuhi dengan energi spiritual dan ditutupi hutan tak berujung. Ini adalah planet budidaya peringkat 7. Mayoritas planet Dark Moon tertutup hutan dan sejumlah besar desa fana tersebar di seluruh planet. Ada juga banyak sekte budidaya di dalam banyak gunungnya. Ada gunung terkenal di bagian selatan planet ini, dan itu disebut Gunung Surga.
Gunung ini sangat berjatuhan dan puncaknya tertutup kabut. Tidak ada yang tahu di mana puncaknya. Sebuah jalan setapak kecil dari batu mengarah ke atas gunung dan sisanya tersembunyi di dalam awan. Seseorang tidak bisa tidak merasa bahwa tempat ini adalah alam surgawi. Wang Lin diam-diam berdiri di kejauhan dan memandang desa di depan. Asap dan pohon aprikot yang bergoyang dinamis dan hampir 100 rumah itu statis. Hal-hal yang dinamis dan statis menjadi kontras satu sama lain, seperti kehidupan yang santai dan sibuk. Kombinasi yang tidak disengaja ini membuat Wang Lin merasa akrab sekaligus asing pada saat yang bersamaan. Yang dia ingat bukanlah desa sebelum dia, tapi masa kecilnya di planet Suzaku. Dalam penggalan sajak, anak-anak datang dari kejauhan saat ditemukannya bel berbunyi bergema di pagi hari. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih. Putrinya tidak akan diambil oleh keluarga Dao. Tahun lalu, Lang yang kedua naik gunung, dan setahun kemudian Lang yang pertama adalah sekantong tulang. Tangisan putri menyertai orang mati tetapi mengambil peti mati sebagai keluarga. Pohon aprikot mekar bunga putih dan anak-anak tidak boleh diambil oleh Tao. Jika ditanya tentang usia saya masih belum menemukan Dao saya. Anjing itu menggonggong, kucing itu mencakar, menakut-nakuti Dao di rumah. Suara seorang anak yang lembut memasuki telinga Wang Lin bersama dengan suara bel yang berdering. Itu adalah seorang anak dengan pakaian ketat yang menunggangi seekor sapi yang berjalan menuju desa. Hanya saja anak-anak yang terus bergema. Wang Lin menghela nafas, sedikit kesedihan muncul di dalam dirinya. Dia bergumam, planet Dark Moon, sebuah desa di bawah gunung surga. Seharusnya begini. Panggilan samar dari seorang teman sekarat yang rindu kampung halaman bergema di tahun-tahun Wang Lin. Tolong bawa abuku kembali ke planet Dark Moon di sistem bintang aliansi. Ada yang namanya gunung-gunung surga. Saya ingat ada sebuah desa di bawah gunung. Beberapa kilometer di luar desa bunga aprikot, ada kuburan. Sosok Wang Lin muncul di sana. Dia melihat ke kuburan di depannya dan, setelah merenung lama, dia menamparkan tas pegangannya. Botol giok putih muncul di tangannya. Sambil memegang botol, Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Sun Tai, dendam di depan kita sudah berakhir. Aku telah memenuhi janji yang kubuat padamu untuk membawa pulang abumu." Saat dia berbicara, botol kecil itu secara otomatis terbang ke depan dan memasuki tanah di kejauhan. Kemudian gumpalan kecil perlahan terbentuk. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengukir dengan jarinya. Ada kilatan cahaya saat Wang Lin mengukir batu nisan dekoratif dengan beberapa kata kecil di atasnya. Bagi kami para kultivator, 100 tahun, 1000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sebagian besar kerabat akan meninggal dunia, dan mereka yang tetap merasa terasing. Begitu Anda melangkah di jalur kultivasi, Anda akan dikutuk ke dalam kehidupan yang sulit. Ketika Anda berjalan di jalur kultivasi, ketika Anda menoleh, Anda tidak dapat melihat dari mana Anda berasal, dan ketika Anda melihat jalan di depan, jalan itu diselimuti kabut. Wang Lin menghela nafas saat dia melihat kuburan Sun Tai, dan penyesalan memenuhi matanya. Hari ini aku bisa mengirim abumu pulang meskipun kamu mati di negeri asing. Jika ada hari ketika aku mati, aku tidak tahu apakah akan ada orang yang mengirimku kembali ke planet Suzaku. Wang Lin diam-diam merenung sebelum pergi. Ini adalah karma. Langkah kaki Wang Lin tidak berhenti saat dia perlahan menghilang. Namun, sajak anak-anak itu tidak pergi, itu menyelimuti hatinya. Pohon aprikot mekar dengan bunga putih. Kultivasi, manusia ingin menjadi abadi dan memasuki dunia kultivasi. Namun mereka tidak tahu berapa banyak pembudidaya yang iri dengan kehidupan fana yang hambar. Berapa banyak lagi yang meninggal di tempat asing seperti Sun Tai, abu mereka berhamburan oleh angin, tidak dapat kembali ke rumah. Namun, banyak orang tua dan kerabat yang tidak dapat bertemu dengan anak-anak mereka bahkan pada saat sekarat. Jika seseorang memiliki pilihan lagi, apakah mereka masih akan mengambil langkah itu untuk menjadi seorang kultivator? Lagu anak-anak dibentuk oleh banyak generasi kepahitan. Orang luar mungkin tidak dapat memahami apa yang anak itu nyanyikan, tetapi para kultivator dapat merasakan kesedihan di dalam hati mereka. Sosok Wang Lin memudar saat dia bergabung dengan kata itu. Namun, sajak anak-anak dan kesedihan abadi itu tetap ada. Wang Lin melangkah melewati bintang-bintang.
Ada rasa penyesalan yang kuat di sekujur tubuhnya. Meskipun perjalanannya singkat, namun suasana hatinya tetap melekat padanya. Area antara wilayah barat dan utara telah menjadi area penyangga bagi para pembudidaya Alhaven. Ada planet budidaya di dekat tempat medan perang berada. Planet budidaya ini dijaga agak utuh, dan meskipun tidak banyak energi spiritual yang tersisa, Li Yunxi tidak peduli. Li Yunxi duduk di puncak gunung di planet ini. Di sampingnya adalah seorang pemuda yang memiliki ekspresi suram. Meskipun dia juga duduk di sana, dia melihat ke kejauhan seolah dia sedang menunggu sesuatu. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali pemuda itu sebagai Su Ting yang hampir mati dalam pertempuran besar. Ada 13 bola darah di sekitar Li Yunxi. 13 bola darah ini adalah sisa Lo Fu. Tidak banyak pembudidaya Alhaven di sini, hanya beberapa orang, dengan Li Yunxi sebagai pemimpinnya. Dia ada di sini tepatnya karena 13 Lo Fu akan mencegah aliansi melancarkan serangan lagi. Sosok Wang Lin muncul dari dalam riak. Dia datang ke planet kultivasi ini mencari Li Yunxi. Ini adalah masalah kedua yang harus dia tangani. Kembali sebelum dia memasuki kehampaan, Wang Lin memiliki pesan yang dikirim kepadanya, dan orang yang mengirimnya adalah Li Yunxi. Li Yunxi, yang sedang duduk di puncak gunung, perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, 13 bola darah bergetar dan 13 mata merah muncul di 13 bola darah. Semuanya menatap ke satu arah, dan sebagai hasilnya, tekanan kuat terbentuk. Itu membentuk mantra yang bisa meruntuhkan bintang-bintang. Li Yunxi memperlihatkan senyuman tipis dan perlahan berkata, "Kamu datang." Dengan kultivasi ini, dia secara alami dapat melihat bahwa Wang Lin telah mengalami beberapa perubahan, tetapi dia tidak menunjukkannya atau mempertanyakan Wang Lin. Bagaimanapun, dia lebih rendah dari Master Flamespark dan oleh karena itu tidak dapat melihat dengan jelas. Ada kilatan dingin di mata Su Ting. Dia mendengus dingin dan tidak menyembunyikan niat membunuhnya saat dia menatap Wang Lin. Sosok Wang Lin muncul di bawah tatapan 13 mata merah. Ekspresinya netral, seolah tekanan tidak mempengaruhinya sama sekali, dan dia sama sekali mengabaikan Su Ting. Dia memandang Li Yunxi dan berkata, "Sungguh menyapa senior Li Yunxi." Li Yunxi melambaikan tangan kanannya dan 13 mata merah menghilang dari bola darah, menyebabkan tekanan menghilang. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali saat dia mendarat di puncak gunung dan berdiri di seberang Su Ting. Su Ting berteriak, "Sungguh, kamu!" Berisik, Wang Lin dengan dingin menatap Su Ting. Tatapan ini seperti pedang tajam yang menembus mata Su Ting. Su Ting merasakan ledakan dalam pikirannya dan ekspresinya berubah drastis. Dia shock dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Kata-kata Wang Lin sepertinya mengandung semacam hukum yang menyebabkan aliran darah di tubuhnya berbalik dan asal surgawi hampir runtuh. Saat ini, semua suara selain dari detak jantungnya diisolasi dari telinganya. Detak jantungnya semakin cepat dan keringat mengalir tanpa henti. Dari pandangannya, menghadapi Wang Lin barusan terasa seperti sedang menghadapi seorang tetua di keluarganya, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Apa yang membuatnya merasa lebih takut adalah aura kuat yang beberapa kali lebih kuat dari kekuatan surga. Saat tubuhnya bergetar, dia merasa seperti berada di bawah kaki raksasa. Jika raksasa ini mengom, itu akan membuat tubuh dan jiwa asalnya benar-benar runtuh. Setelah batuk seteguk darah, Su Ting dipenuhi teror. Dia mundur saat dia menatap Wang Lin, tapi pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengerti mengapa ini terjadi. Mata Li Yunxi bersinar terang dan dia berseru, kemudian pandangannya ke arah Wang Lin menjadi serius. Wang Lin tidak lagi memandang Su Ting tetapi menatap Li Yunxi dan dengan tenang berkata, "Aku bertanya-tanya mengapa senior memanggil junior di sini." Suara Wang Lin tenang, tapi itu hanya membuat Li Yunxi semakin serius. Dia tidak lagi memandang Wang Lin seperti junior biasa. Ini adalah efek yang diinginkan Wang Lin, dia ingin mengguncang gunung untuk mengingatkan harimau. Dengan kecerdasannya, bagaimana mungkin dia tidak tahu mengapa Li Yunxi mencarinya? Saat itu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan tuntutan, tetapi sekarang dia melakukannya. Selama pemberian surgawi, lelaki tua ini mengizinkanmu untuk melihat gulungan pertempuran keluarga Zan. Saya berjanji kepada Anda untuk mengizinkan Anda melihat gulungan kedua. Hari ini, saya memanggil Anda dan Su Ting untuk mengamatinya.
Saat Li Yunxi berbicara, dia mengangkat tangan kirinya dan mengulurkan tangan menuju kehampaan. Ada suara robek dan kemudian celah muncul. Sinar cahaya hitam keluar dari celah itu. Ada gulungan hitam yang dikelilingi oleh cahaya hitam. Itu terbang menuju tangan Li Yunxi dan melayang di sana. Ini adalah gulungan pertempuran kedua dari 3 gulungan pertempuran keluarga Zhan saya. Tangan kiri Li Yunxi melemparkannya ke depan, dan dia menatap Wang Lin dengan sedikit antisipasi. Tangan kanan Wang Lin meraih Zhan Battle Scroll, tetapi dia tidak membukanya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Li Yunxi dan berkata, "Senior Li Yunxi, Junior tidak dapat melihat Battle Scroll kedua ini secara gratis." Saat Li Yunxi memandang Wang Lin, ekspresinya menjadi suram. Namun, dia mengingat raungan Wang Lin, dan sesaat kemudian, dia tertawa. "Sumu, kamu punya nyali? Apa yang kamu inginkan? Berbicara." Wang Lin menunjuk ke 13 Lo Fu dan dengan tenang berkata, "Junior menginginkan Lo Fu untuk melihat gulungan kedua." Li Yunxi diam-diam merenung saat dia mengungkapkan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, "Apakah ini harta yang bisa kamu miliki?" Wang Lin tersenyum tipis tetapi tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, dia berkata, "Junior ada janji dengan kakak laki-laki saya. Dalam beberapa hari, dia akan datang menemukan saya untuk pergi ke suatu tempat bersamanya." Li Yunxi dengan penuh arti menatap Wang Lin sambil tertawa dan berkata, "Aku akan memberimu satu hadiah." Dengan itu, tangan kanannya menggapai kehampaan dan satu bola darah turun. Ini dengan cepat mengembun menjadi bola seukuran kepalan tangan dan melayang menuju Wang Lin. Wang Lin dengan hati-hati mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tasnya setelah memeriksanya. Li Yunxi berkata, "Sekarang kamu bisa melihatnya. Karena wakil petir surgawi Suting akan melihatnya bersamaku untuk mendapatkan keberuntungan, maka Suting harus melihatnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah orang pertama yang melihatnya terakhir kali." Wang Lin melemparkan gulungan itu ke Suting. Pikiran Suting yang gemetar belum pulih, tetapi dia secara tidak sadar menangkapnya. Dia membuka gulungan itu dan kemudian suara gemuruh tiba-tiba datang darinya. Sebuah niat pertempuran yang kuat muncul dari kehampaan dan turun ke Suting. Tubuh Suting bergetar saat dia merasakan angin kencang bertiup. Seolah-olah seekor binatang purba disegel di dalam dan sekarang segelnya dilepaskan, binatang buas itu melepaskan aura mengerikannya. Kemarahan yang tak terhitung jumlahnya keluar sekaligus seolah-olah itu akan melahapnya. Ekspresi Li Yunxi menunjukkan sedikit ketegangan. Jarang baginya untuk menunjukkan ketegangan semacam ini dengan kultivasi dan usianya. Dia dengan jelas tahu berapa banyak talenta di keluarganya selama bertahun-tahun yang dapat melihat gulungan pertama tetapi tidak dapat menahan niat pertempuran yang tak terbayangkan di dalam gulungan kedua bahkan sebelum dibuka sepenuhnya. Konsekuensi yang kurang serius adalah mereka terluka parah dan cacat. Konsekuensi yang lebih serius, jiwa asal mereka akan binasa. Li Yunxi tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan berada di luar batas pikiran. Hanya beberapa orang yang dapat membuka gulungan kedua. Meski begitu, mereka hanya bisa membukanya sedikit. Adapun mereka yang benar-benar bisa membuka gulungan kedua sepanjang generasi yang tak terhitung jumlahnya, hanya ada 3 orang, termasuk dirinya. Hanya ketiganya yang bisa membuka gulungan kedua sepenuhnya. Wajah Suting sangat pucat, tubuhnya gemetar, dan banyak keringat bercucuran. Matanya linglung saat dia menatap gulungan yang dibuka oleh sepotong. Dia merasakan aura yang ganas keluar dari lubang kecil di gulungan itu, dan itu ingin melahapnya. Ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di dadanya. Dia ingin mengeluarkan suara gemuruh untuk melepaskannya, tapi dia tidak bisa bersuara. Raungan yang datang dari zaman kuno bergema di telinganya. Kemudian angin kencang bertiup ke arahnya, menyebabkan pakaian dan rambutnya berkibar. Dia dalam keadaan kesurupan dan memiliki ilusi bahwa dia adalah perahu kesepian yang berjuang di antara gelombang yang bergolak. Namun, Suting adalah junior berbakat dari keluarga Su di planet Donglin. Dia telah memasuki kolam surgawi, di mana wilayah kekuasaannya meleleh, tetapi dia memperoleh asal-usul celestialnya. Jika dia berada di dunia kultivasi kuno, dia akan menjadi surgawi sejati. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar terang. Di bawah situasi putus asa ini, dia menekan teror di hatinya saat dia menatap gulungan itu,
dan tangannya yang gemetar perlahan membukanya. Adegan ini menyebabkan mata Li Yunxi berbinar dan mengungkapkan sedikit kekaguman. Dia berpikir, Su Ting adalah salah satu dari sedikit pembudidaya yang bisa memahami gulungan pertama dalam 4 detik. Biasanya, ketika pembudidaya seperti dia membuka gulungan kedua, mereka hanya dapat membukanya 40%, aku hanya tidak tahu seberapa banyak dia bisa membukanya. Ekspresi Wang Lin masih netral saat dia dengan dingin menatap Su Ting. Tangan Su Ting semakin gemetar. Setiap kali dia membuka gulungannya sedikit lagi, aura yang ganas menjadi lebih kuat. Dia merasa seolah-olah sedang memegang binatang purba di tangannya dan akan membuka segel untuk memungkinkannya melahapnya. Waktu perlahan berlalu saat gulungan itu semakin terbuka di tangan Su Ting yang gemetar. Pakaiannya basah oleh keringat dan wajahnya pucat. Su Ting telah membuka gulungan pertempuran sekitar 40% dan niat pertempuran yang berasal dari gulungan itu sudah intens. Badai muncul dan menyapu, menyebabkan serangkaian suara gemuruh. Semburan cahaya hitam datang dari gulungan itu dan menyelimuti Su Ting. Pikiran Su Ting bergetar, tetapi ada kekuatan yang pantang menyerah di dalam hatinya. Dia mengatupkan giginya saat semua energi asal celestialnya melonjak dan dia tanpa ampun membuka gulungan itu. Ada suara gedebuk saat dia membuka gulungan 70%. Li Yunxi tiba-tiba berdiri dan keterkejutan yang tak terbayangkan memenuhi matanya. Tepat pada saat pertempuran bergulir terbuka 70%, raungan binatang datang dari dalam. Kabut hitam dalam jumlah besar keluar dan berubah menjadi binatang raksasa yang berusaha melahap Su Ting. Tunggu sebentar, ada antisipasi di mata Li Yunxi. Tubuh Su Ting gemetar. Saat binatang buas itu menyerang dia mengeluarkan darah dan tubuhnya terlempar ke belakang. Ada suara letupan dan sejumlah besar darah keluar dari tubuhnya. Membiarkan senyum menyedihkan, dia mendarat lebih dari 100 kaki dengan suara gedebuk. Adapun gulungan pertempuran, itu segera ditutup dan melayang di udara. Seolah-olah adegan barusan tidak terjadi. Li Yunxi menghela nafas. Su Ting ini mampu membuka gulungan 70%. Meskipun dia tidak bisa melawan monster di dalam gulungan pertempuran, dia sudah menjadi individu yang sangat luar biasa di antara orang-orang yang telah mencoba untuk membuka gulungan pertempuran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia melambaikan tangan kanannya dan gulungan itu terbang menuju Wang Lin. Li Yunxi berkata dengan muram, "Sumu, giliranmu." Ekspresi Wang Lin netral saat dia meraih gulungan pertempuran dan menatap Li Yunxi. Dia tidak ada hubungannya dengan Li Yunxi, jadi Li Yunxi pasti punya motif lain karena ingin dia mengamati gulungan kedua. Sekarang dia melihat keadaan Su Ting yang menyedihkan, dia bahkan lebih yakin. Yang terpenting, Wang Lin dengan jelas melihat bahwa potongan asal sumber yang diperoleh Su Ting dari gulungan pertama diambil oleh binatang buas itu ketika ia melahapnya. Battle Scroll ini menarik. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengambil gulungan pertempuran dan tiba-tiba membukanya. Gulungan pertempuran tiba-tiba dibuka oleh Wang Lin. Aura kuno yang ganas itu melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin melahapnya. Li Yunxi menatap Wang Lin. Sebenarnya meskipun Li Yunxi awalnya menghargai Wang Lin, ekspektasinya tidak tinggi. Wang Lin bukanlah anggota non-keluarga pertama yang diizinkan untuk melihat gulungan pertempuran. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, paling banyak mereka hanya berhasil membuka mayoritas, tidak ada yang bisa membukanya sepenuhnya. Namun, pemandangan yang terbentang di hadapannya menyebabkan kesan Li Yunxi terhadap Wang Lin berubah secara drastis. Wang Lin mampu menetapkan kondisi dan meminjam King Sui untuk menekannya. Semua ini terdengar sederhana, tetapi berapa banyak orang di dunia kultivasi yang dapat menangkap peluang itu dengan sempurna? Terlebih lagi, berapa banyak orang di dunia kultivasi yang berani melakukan hal seperti itu di hadapannya? Dibandingkan dengan Su Ting, dia mengharapkan lebih banyak dari penampilan Wang Lin. Aura kuno yang ganas mengelilinginya tidak menyebabkan ekspresi Wang Lin berubah sama sekali. Dalam pandangannya, ini tidak sekuat aura dewa kunonya. Itu seperti binatang kecil yang mengaum di hadapannya. Tidak peduli seberapa banyak itu meraung, itu masih lemah. Wang Lin dengan tenang membuka gulungan itu. Saat dia membukanya, aura yang ganas menjadi lebih kuat dan berubah menjadi hembusan yang menyapu Wang Lin. Namun hembusan ini sama sekali tidak bisa menggerakkan Wang Lin.
Murid Li Yunxi menyusut dan bersinar terang saat dia menatap Wang Lin. Pada saat ini, mayoritas asal surgawi Su Ting telah runtuh. Dia memandang Wang Lin dengan kebencian tak berujung dan emosi yang kompleks. Tindakan Wang Lin tidak cepat. Setelah membuka gulungan 30%, dia mendengus dingin. Tidak ingin membuang waktu lagi, dia tiba-tiba membuka gulungan 70%. Saat ini, binatang buas yang melahap Su Ting terbentuk dengan suara gemuruh dan berusaha melahap Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menatap binatang yang berlari ke arahnya dan berteriak, "Hewan terkutuk, kamu berani?" Raungan ini seperti guntur yang membelah langit dan bergemuruh di seluruh planet budidaya. Bahkan puncak gunung Wang Lin berdiri dengan gemuruh dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Retakan muncul di bumi di dekatnya, membentuk retakan besar. Jika dia bertemu dengan seorang kultivator yang kuat, Wang Lin mungkin tidak cukup kuat untuk menghadapinya, tetapi roh binatang purba ini tidak cukup untuk mengguncang pikiran Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin adalah dewa kuno. Juga, dia bukan dewa kuno biasa tapi dewa kuno kerajaan bintang 5. Binatang buas itu mengaum dan kemudian merengek, lalu tubuhnya yang menyerbu ke arah Wang Lin berhenti. Ketakutan memenuhi mata binatang itu. Itu ketakutan dengan kata-kata yang diucapkan Wang Lin di depan gulungan itu. Saat itu, merasakan aura yang membuatnya bergetar di hadapan pembudidaya ini. Dia ingat dengan jelas bahwa aura ini adalah sesuatu yang tidak berani diprovokasi. Pemandangan luar biasa ini menyebabkan mata Li Yunxi membelalak. Bahkan dengan kultivasi Li Yunxi, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terkejut, tetapi segera hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Sumu ini mampu membuat roh binatang itu mundur ketakutan. Satu-satunya orang di keluarga Zhan saya yang bisa melakukan ini selama bertahun-tahun adalah leluhur, Zhan Xingye. Li Yunxi mengabaikan yang lainnya dan menatap Wang Lin. Su Ting mengepalkan tinjunya, tetapi keterkejutan di matanya sangat kuat. Wang Lin membuka gulungan itu tanpa ragu setelah dia mengeluarkan raungan itu. Ada karakter pertempuran yang sangat flamboyan di gulungan yang tampak seperti akan terbang keluar dari dalam. Itu menakjubkan. Aura kuno berasal dari kata pertempuran, dan pada saat itu, ada bayangan pertempuran Dao di setiap matanya. Pada saat ini, penglihatan Wang Lin kabur dan dia tenggelam ke dalam domain aneh ini. Itu masih ruang tak berujung dengan pria tua yang mengenakan pakaian putih itu. Namun, kali ini orang tua itu sedang duduk, dan tangan kanannya terus menggambar kata pertempuran di kehampaan. Orang tua ini mencapai alam void dan memahami batas dunia. Saya tidak meninggalkan keturunan, dan seluruh kultivasi saya ditarik ke dalam kata pertempuran. Pada saat ini, sebelum saya mencoba untuk menembus ujung dunia, saya meninggalkan 6 gulungan pertempuran ini jika saya gagal dan kehilangan hidup saya. Jika seseorang di masa depan mendapatkan keenamnya, maka mereka akan menjadi pewaris orang tua ini. Saat lelaki tua itu bergumam, tangan kanannya tiba-tiba berhenti. Ada ribuan kata pertempuran dengan berbagai ukuran di sekelilingnya. Orang tua itu menunjuk dengan jari ini dan kemudian semua kata-kata yang berisi maksud pertempuran ini digabungkan menjadi satu kata di depan orang tua itu dalam sekejap mata. Pertarungan. Suara lelaki tua itu tenang, tapi saat dia mengucapkan kata itu, kata pertempuran bergetar, berubah menjadi sinar cahaya hitam, dan pergi ke kehampaan. Tubuh Wang Lin bergetar saat bayangan pertempuran Dao menghilang dari matanya dan dia terbangun. Li Yunxi dengan cepat berjalan. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berkata dengan segera, "Apakah kamu melihatnya?" Wang Lin diam-diam merenung sedikit dan mengangguk. Saat dia hendak berbicara, Li Yunxi melambaikan lengan bajunya. Tubuh Su Tiang yang jauhnya lebih dari 100 kaki tersapu oleh hembusan angin yang kuat dan terlempar sejauh beberapa kilometer. Li Yunxi menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Sekarang katakan padaku apa yang kamu lihat." Wang Lin perlahan berkata, "Warisan. Warisan, itu memang warisan. Hilangnya leluhur pasti memiliki hubungan yang bagus dengan warisan ini." Ekspresi Li Yunxi berubah. Dia secara alami memiliki metode untuk mengetahui apakah Wang Lin mengatakan yang sebenarnya, tetapi semua ini tidak ada gunanya sekarang. Untuk bisa mengucapkan kata warisan, sudah cukup bukti. Ketika leluhur Zhan Xingye melihat gulungan pertempuran kedua, dia mengatakan hal serupa.